Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kalau ada kira-kira video apa yang berkaitan dengan dunia mahasiswa, zona mahasiswa, atau dunia skripsi, mungkin Anda bisa komen di komentar saya. Insya Allah saya nanti akan buatkan video-videonya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita bisa melewati sidang skripsi agar sidang skripsi saudara itu bisa dinyatakan lulus oleh dosen penguji. Nah, ini karena banyak permintaan dari follower saya di akun TikTok saya, jadi saya mencoba untuk membuatkan video-video dunia, terutama dunia skripsi ya. Nah, di dalam video ini yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita melewati sidang skripsi agar kita itu dinyatakan lulus di dalam sidang skripsi. Jadi ada beberapa tips yang perlu saya berikan di dalam video kali ini agar sidang saudara itu bisa dinyatakan lulus oleh dosen penguji. Yang pertama, mungkin ini dianggap sepele oleh sebagian besar mahasiswa, tapi ini penting karena tips yang pertama ini yaitu berkaitan dengan kelengkapan berkas. Ya, jadi lengkapi sebelum Anda maju untuk sidang skripsi, sebaiknya Anda bisa konsultasi terlebih dahulu sama dosen pembimbingnya keterkaitan dengan kelengkapan berkas, apakah berkas yang akan dia ajukan ke dosen penguji itu sudah lengkap atau tidak. Ini sebagian besar kadang mahasiswa itu menyepelekan hal semacam ini, padahal ini bisa berakibat fatal karena bisa mengakibatkan si mahasiswa itu gagal sidang sebelum sidang itu berlangsung karena disebabkan oleh kelengkapan berkas yang belum lengkap. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa mencari karakter atau mempelajari karakter dosen penguji tersebut. Nah, biasanya dalam 1 minggu sebelum kita ujian itu, kita sudah akan mengetahui kira-kira dosen penguji siapa yang akan menguji saudara, ya, atau yang akan menguji kita. Nah, dari situ saudara bisa mengetahui karakter dari si dosen penguji tersebut. Nah, itu penting sekali karena kalau saudara bisa mengetahui karakter dosennya, tentunya insya Allah ujian sidang skripsi saudara itu akan berjalan dengan lancar. Ya, Anda bisa bertanya mungkin ke kakak tingkatnya sebelumnya atau biasanya ketika saudara belum menyusun proposal, Anda akan diikutkan di dalam sidang skripsi, ya, sidang skripsi yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Biasanya di situ Anda bisa juga menerka-nerka, oh, dosen ini seperti ini karakternya, atau yang biasanya ditanyakan di dalam sidang skripsi itu seperti ini. Ya, jadi penting untuk mengetahui karakter dosennya. Kemudian tips yang ketiga adalah Anda harus banyak latihan presentasi, ya, karena di dalam latihan presentasi itu jangan sampai kita seakan-akan memunculkan suatu gestur, ya, bahwa saya tidak siap dengan sidang saya. Jadi Anda harus banyak latihan, bisa Anda dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan teman-teman yang lain. Nah, ini penting sekali untuk kelancaran ataupun kelulusan saudara di dalam sidang skripsi tersebut. Kemudian tips yang keempat itu berkaitan dengan kemampuan saudara di dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Jadi kalau misalnya saudara mau lulus di dalam ujian skripsi, ya tentunya saudara harus bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Ya, berkaitan dengan video saya yang sebelumnya, yang kenapa sih banyak mahasiswa itu kadang gagal di dalam sidang skripsi, salah satunya adalah karena dia tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji, atau bahkan pertanyaan yang sangat sederhana pun itu mahasiswa tidak bisa menjawabnya. Jadi
Anda harus bisa menjawab. Saya yakin kalau misalnya skripsi saudara itu saudara sendiri yang buat, tentunya saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Kemudian tips yang kelima ini yaitu berpenampilan sopan. Ya, berpenampilan sopan. Kenapa demikian? Karena yang akan saudara hadapi itu adalah dosen penguji. Ya, jadi Anda harus berpenampilan sopan. Nah, biasanya kalau di universitas saya itu mereka wajib harus menggunakan jas alma mater ya sebagai identitas universitasnya. Kemudian juga berpakaian biasanya hitam putih ya, semacam itu. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan tergantung dari kebijakan masing-masing universitasnya ya. Tapi saya kira semua universitas pasti memiliki kebijakan bahwa semua peserta sidang skripsi harus berpenampilan menarik atau sopan gitu ya. Kemudian tips yang keenam ini berkaitan dengan jangan terlalu banyak memotong ya, memotong pembicaraan dosen. Jadi dosen kadang itu kan dari pertanyaan yang diajukan itu terkadang ketika mahasiswa tidak dimengerti itu mungkin akan dibuat pertanyaan yang lebih sederhana. Nah, ketika dosen penguji berbicara, usahakan saudara jangan sampai memotong pembicaraan si dosen tersebut. Tetapi mungkin Anda lebih banyak mendengarkan, kemudian banyak menulis saran-saran yang diajukan oleh dosen penguji. Ya, itu penting buat saudara karena akan berkaitan dengan tips yang terakhir ya. Kemudian tips yang terakhir yaitu Anda harus segera melakukan perbaikan atau revisi ketika saudara sudah memiliki atau sudah selesai melakukan sidang skripsi. Ya, jadi ketika sidang skripsi sebelum ditutup, Anda bisa bertanya kepada dosen penguji kira-kira kapan saudara bisa menemui dosen penguji untuk segera melakukan revisi. Tapi perlu diingat bahwa sidang skripsi itu ada kalanya pada saat itu belum diumumkan hasilnya, atau bahkan pada titik itu juga pada waktu itu juga sudah diumumkan hasilnya lulus atau tidak lulusnya saudara di dalam sidang skripsi tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya, dukung terus channel saya agar terus berkembang, dan jangan lupa share, like, dan komen kalau ada video yang perlu saya buatkan yang berkaitan dengan zona mahasiswa. Jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di video YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.